warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Majelis Surat maupun terlebih dahulu kami berikan kesempatan perwakilan dari PT Sritek untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, dan nanti insya Allah dari berbagai pihak yang kami undang, baik dari Dinas Tenaga Kerja dan juga dari bagian hukum, nanti bisa memberikan salam dan masukan. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cita, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama, memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo, apa kabar sahabat Suara Kebenaran? Saya doakan Anda semua selalu dalam kondisi sehat dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, senang sekali ADR TV kembali menjumpai Anda dalam program Suara Kebenaran. Program yang selalu menyuarakan kebenaran di tengah beragam peristiwa hukum dan juga sosial yang terjadi di masyarakat. Kali ini bersama saya Anastasia Putri. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai nasib buruh PT Sritek yang tahun 2024 lalu diputus pilot. Ada sekitar 11.000 karyawan PT Sritek yang terancam terkena PHK. Potensi badai PHK massal ini dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebab Sritek merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Dan pilotnya Sritek ini bukan sekedar masalah keuangan perusahaan, namun juga memiliki dampak yang luas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan juga stabilitas sosial. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap upaya penyelamatan dan perlindungan karyawan Sritek. Untuk itu kita membahasnya di studio Suara Kebenaran telah hadir sejumlah narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Slamet Kaswanto selaku Ketua SPSI PT Sritek. Apa kabar Pak Slamet? Tetap semangat ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Dan berikutnya saya juga perkenalkan Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai SHLLM selaku Wakil Ketua Komnas HAM. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah. Ketemu baik, lagi kita Mbak ya. Putri ya, ini yang kedua kali ya. Kedua kalinya. Siap. Baik, kita akan membahas yang pertama. Saya mau tanya dulu nih ke Pak Slamet. Terima kasih sudah hadir ke studio Suara Kebenaran ini dari Semarang ya. Dari Semarang. Dari Semarang jauh-jauh untuk datang ke sini untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Pak Slamet, bagaimana sekarang kondisi para buruh PT Sritek saat ini? Iya, dari kondisi teman-teman buruh Sritek saat ini ya Mbak ya, itu dalam kondisi yang resah dalam arti memang mereka sampai saat ini masih melakukan aktivitas produksi bagi yang masih ada bahan yang dikerjakan. Namun dibayang-bayangin dengan proses kepailitan ini kan mereka menjadi nggak jelas gitu ya nasibnya mereka ke depan seperti apa. Terus bagi yang teman-teman yang bahan produksinya sudah habis, otomatis mereka kan di rumah, tidak ada yang dikerjakan lagi. Nah, ini akan membuat semakin kecemasan semakin menambah di pemikiran teman-teman itu. Jadi itulah kondisi yang sekarang ini gitu Mbak. Iya, saya dengar sempat saya lihat di media, sempat ada upaya sebenarnya akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan betul. Membawa sekitar 11.000 buruh akan demo di Jakarta. Tapi aksi itu kemudian ditunda. Kenapa itu Mas? Iya, jadi pasca putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan menolak upaya hukum kasasi dari manajemen PT Sritek untuk membatalkan kepailitan itu, maka kami dari para pekerja di Sritek Group itu kemudian melakukan konsolidasi dan kemudian kami ingin menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta kaitannya dengan apa yang pernah dijanjikan dari pemerintah melalui media begitu ya,
di media banyak sekali. Kami hanya mengikuti melalui media, Mbak, waktu itu. Pak Prabowo menyampaikan jangan ada PHK di Sritek, perusahaan harus tetap jalan kan itu. Nah, kami menjadi gamang pada saat putusan kasasi menolak. Nah, artinya kan itu kepailitan menjadi berkekuatan hukum yang tetap. Nah, berarti kita akan benar-benar di PHK nih kan gitu. Maka kami berusaha untuk menyampaikan secara langsung dari 10.000 karyawan itu. Jadi rencana sudah kami siapkan, ya. Awalnya itu kan kami akan melakukan gerakan di Sukoharjo dulu, di Solo gitu. Tapi oleh manajemen diminta untuk jangan mengganggu ketertiban umum, maka dari manajemen memfasilitasi, kemudian kami sekitar 7.000 karyawan itu mengadakan istighosah, doa bersama di dalam lingkungan perusahaan itu. Nah, kemudian di dalam istighosah itu kami sampaikan maksud dan tujuan itu, termasuk kita akan ke Jakarta dan disambut dengan baik. Dan pelaksananya itu sudah kami rencanakan, surat pemberitaan aksi sudah kami layangkan kepada kepolisian Mabes Polri yang ada di Jakarta, juga termasuk kepada apa yang akan nanti kita tuju, yaitu ke Istana Negara, ke Mahkamah Agung, dan ke DPR RI, dan juga menteri-menteri terkait. Nah, kemudian kami sudah dipanggil kemudian untuk klarifikasi baik di Polda Jawa Tengah, Polda Metro maupun ke Mabes Polri, Pak. Jadi kami diminta untuk kalau bisa ya jangan aksi kan gitu. Tapi kami tetap menyampaikan tetap harus aksi kan gitu. Nah, kalau terpaksa aksi ya jangan sampai membuat keributan kan gitu. Nah, karena pada waktu itu masih rame-ramenya kenaikan PPN ya. Jadi di Jakarta juga lagi rame juga. Nah, kami diminta untuk tidak berbaur kalau misalkan terjadi masa seperti itu. Setelah itu, kemudian beberapa hari kemudian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pak Noel itu datang ke pabrik, Mbak, di Sukoharjo, di Sritek sana. Kemudian ingin bertemu langsung dengan para buruh. Dan di situ kita ada sekitar 500 orang di Gedung Serbaguna di Sritek itu. Pak Noel menyampaikan permohonan dari pemerintah, dari Pak Prabowo. Jadi negara akan memaksa, itu bahasanya Pak Noel, negara akan memaksa bahwa Sritek ini harus terus berjalan. Itu. Maka kami diminta untuk mengurungkan niat dulu, tidak melakukan aksi ke Jakarta, tapi mempercayakan dulu kepada pemerintah. Nah, oleh karena itu, demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk juga menghormati apa yang disampaikan oleh pemerintah Pak Prabowo, maka kami menyatakan mengurungkan untuk aksi, menunda aksi, tapi kami akan melakukan audiensi. Nah, sampai dengan hari ini audiensi itu belum sampai dilaksanakan. Jadi memang kami masih menunggu karena kami dibantu dari Polda Metro maupun Mabes Polri untuk bagaimana mempertemukan kami kepada pihak-pihak yang ingin kami tuju sebelumnya. Tapi sampai dengan hari ini kami belum dihubungi lebih lanjut. Itu. Pak Slamet kan langsung berkaitan dengan para buruh di sana ya. Iya. Bisa digambarkan secara detail bagaimana tadi rasa cemas, apalagi ini juga mau tahun ini di bulan Maret kita mau lebaran gitu, menunggu pesangon, gaji yang tidak dibayarkan. Terus bagaimana dengan masyarakat ekonomi lokal yang ada di sekitar Sritek? Bapak bisa gambarkan tidak kepada suara kebenaran ini ya? Kira-kira apa dampak yang luar biasa kalau mereka ini semua dipecat atau di PHK? Ya, dampaknya pasti itu kan akan ke psikologis, itu pasti. Ya, selain dari faktor ekonomisnya ya, karena dengan adanya penyandangan predikat pilot itu saja itu teman-teman sudah tidak nyaman bekerjanya gitu, karena dibayang-bayangi apakah besok saya masih kerja atau tidak kan gitu. Dari segi psikologisnya seperti itu. Kemudian dari sisi keluarga ya, keluarga rata-rata hampir mereka ketergantungannya untuk kehidupan sehari-hari ya karena bekerja di PT Sritek.
mereka tidak menggantungkan kepada usaha lain atau apa namanya pekerjaan yang lain, tapi mereka benar-benar ke PT Sritex sebagai sandaran hidupnya. Kalau ini diputus, pasti dampak secara karyawan itu pasti akan sangat-sangat terasa sekali. Nah, makanya pada saat kemarin Pak Noel banyak yang menangis juga gitu. Terus anak saya ini masih sekolah, ada yang masih apa namanya baru mau masuk SMA atau baru masuk, ya seperti itu yang mereka keluhkan. Nah, belum lagi dari masyarakat. Kalau masyarakat itu kalau nanti Mbak ke Sukoharjo itu ya, depan itu seluruhnya kan banyak namanya tempat parkir, namanya bengkel, namanya warung-warung itu. Nah, sementara ini ada sekitar 2.500-an yang sudah tidak bekerja. Karena yang tadi saya sampaikan bahan bakunya habis. Itu warung sudah sebagian tutup. Coba bayangkan kalau 11.000 saja itu sudah tutup, kan berarti sudah mematikan semuanya. Kos-kosan dan lain sebagainya itu. Jadi dampaknya memang sangat luar biasa sekali ya kalau kaitannya. Bahkan sekabupaten itu akan merasakan dampak juga itu kalau pemerintah Kabupaten Sukoharjo, karena yang terbesar karyawan Sritex Pilot ini kan ada di Sukoharjo. Itu pasti dampaknya akan terasa kan gitu. Ya, karena mereka akan menghadapi langsung dengan 11.000 orang ter-PHK. Kalau dia tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, maka dampak sosialnya kejahatan bisa memungkinkan. Karena buruh itu biasa bekerja dapat upah, sekarang tidak dapat upah. Ini yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah terkait dengan dampak ini, Mbak. Karena ketergantungannya sangat tinggi ya, Pak? Ketergantungannya ke Sritex. Ya. Dan rata-rata mereka yang bekerja di Sritex juga sudah puluhan tahun bekerja iya, di situ jadi, ya? Sritex itu seperti keluarga, seperti rumah besar untuk semuanya. Jadi kalau yang dulu kakeknya, bapaknya sudah pensiun gitu, kemudian anaknya gitu. Jadi turun temurun. Jadi turun temurun. Nah, jadi mereka sudah nyaman bekerja di Sritex. Jadi saya membayangkan begini, pada saat ada putusan pilot begitu, ada banyak media menyampaikan kalau pilot nanti akan di PHK dapat pesangon, mereka nggak mau. Mereka maunya tetap kerja dan ingin terus kerja di Sritex. Maka mempertahankan Sritex itu luar biasa sekali. Nah, ini jarang terjadi karena biasanya itu kan mereka nuntutnya ke perusahaan ya, PHK, pesangon dan lain-lain. Mereka nggak mau, mereka malah dukung perusahaan untuk bagaimana terus jalan. Kalau perusahaan ini nggak jalan, mereka sudah nggak makan. Itu aja gitu. Oke. Ya. Baik, kalau gitu secara manajemen apa yang dilakukan saat ini? Kalau manajemen itu kami sebagai pekerja itu menganggap masih komitmen dan konsisten terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jangan ada PHK, memang tidak ada PHK. Perusahaan harus tetap berjalan, sampai sekarang masih berjalan. Meskipun kondisinya kan bahan baku sudah nggak bisa masuk lagi kan gitu. Karena apa namanya? Karena aturan kepailitan itu sendiri ya, kan nggak boleh untuk melakukan itu. Nah, kemudian juga pasca pilot diputus oleh Pengadilan Niaga di Semarang itu, manajemen melakukan upaya hukum kasasi. Nah, itu merupakan bagian dari komitmen kalau saya pikir itu. Kemudian yang sekarang ini mungkin akan melakukan upaya hukum lain, ya kami juga belum mendengar itu, tapi sudah disampaikan karena putusan kasasi mungkin belum keluar juga mungkin untuk yang apa putusan kasasi kemarin. Jadi sampai dengan ini manajemen menyampaikan jangan resah, kami terus akan tetap melakukan upaya kelangsungan usaha ini. Cuma karyawan tetap resah karena kan media sudah berseliweran ya, butuh kepastian ya, harus pasti ini kapan kita benar-benar kembali bekerja tenang seperti sebelumnya lah gitu. Dengan predikat penyandangan pilot ini sudah hilang gitu loh. Nah, itu. Oke, baik. Pak Haris, ini juga cukup memprihatinkan ya. Kira-kira kalau dari Komnas HAM sendiri memandang putusan pilot ini dalam konteks hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hak ekonomi dan sosial pekerja, bagaimana Pak? Yang pertama kalau terkait pilot ya, itu kan proses hukum ya. Jadi tentunya tergantung dari proses di peradilan itu sendiri. Artinya kalau sudah sampai ada putusan pengadilan tentunya berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan ya.
sehingga sampai pada keputusan tersebut. Nah, tapi kalau kami dari Komnas HAM itu kan lebih melihat hak-hak dari karyawan. Pasti karyawan itu akan sangat terdampak atas putusan pilot tersebut. Nah, kalau jadi pilot itu kan berarti kan peralihan pengelolaan perusahaan yang tadinya oleh manajemen perusahaan berpindah kepada yang istilahnya itu kurator. Nah, kurator ini bisa badan hukum, bisa juga perorangan kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kuratornya melihat bahwa ketika mereka ambil, mereka mulai bertugas, kemudian perusahaan tetap jalan, kan otomatis karyawan tetap bisa bekerja di situ kan. Nah, dan itu dimungkinkan. Jadi meskipun perusahaan itu pilot, perusahaan itu tetap bisa melanjutkan pekerjaan tentunya dengan berbagai kondisi ya. Tapi kalau kemudian kuratornya menilai bahwa mereka dengan berbagai pertimbangan tidak akan melanjutkan dan akan menyelesaikan persoalan piutang-piutangnya saja, itu juga dimungkinkan gitu. Nah, kalau kuratornya melanjutkan, artinya perusahaan ini tetap kerja, kan tadi disampaikan bahwa harapan dari karyawan itu kan perusahaan tetap jalan ya. Tentu kalau itu kurator melanjutkan, berarti kan sesuai dengan harapan korban karyawan ya. Nah, tapi kalau ternyata pilihannya perusahaan itu berhenti, tentunya dampaknya terhadap karyawan juga besar. Tadi misalnya berarti kan akan di PHK gitu kan. Berarti kan untuk PHK sendiri kan memang putusan pilot itu sudah berdasarkan aturan ya, bahwa hak-hak karyawan itu didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain gitu. Jadi itu yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Tapi kan yang jadi persoalan itu, kalau kemudian mereka di PHK, hak-haknya pun dibayar, itu kalau dibayar ya. Kalau tidak kan lebih repot. Nah, kalaupun dibayar, berarti kan mereka setelah terima uang, sudah nggak ada hubungan lagi dengan Seritek, dan apakah mereka masih bisa bekerja, itu juga jadi pertanyaan gitu loh. Nah, jadi persoalan besarnya itu adalah tadi bahwa dengan mereka tidak bekerja, berarti kan mereka akan kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup hari-harinya. Jadi Komnas menilai bahwa yang namanya hak atas pekerjaan sesuai dengan baik itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, itu mengatakan bahwa hak atas pekerjaan itu adalah hak yang sangat fundamental dan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang lain. Yang tadi disebut ya, misalnya kalau mereka tidak bekerja, bagaimana anaknya mau melanjutkan pendidikannya? Berarti kan itu mempengaruhi hak atas pendidikan. Belum lagi yang tadi sandang, pangan, perumahan, dan lain sebagainya. Jadi ini memang sangat penting sekali hak atas pekerjaan itu. Karena itu saya kira pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Dan kita lihat pemerintah yang baru ya, Pak Prabowo misalnya sudah memberikan perhatian. Tapi sejauh mana nih perhatian ini betul-betul real dapat mengatasi persoalan yang dihadapi ini gitu loh. Artinya jangan sampai para karyawan ini kehilangan pekerjaannya. Nah, jadi kalau mereka kehilangan pekerjaan, tadi dampak yang langsung kepada karyawan tersebut maupun kepada keluarganya kan sudah terlihat ya tadi ya. Tetapi dampak yang tidak langsung juga mereka-mereka yang diuntungkan dari keberadaan karyawan yang ada di situ. Tapi misalnya warung makan, kos-kosan, bengkel, dan lain sebagainya, itu dampaknya sangat besar gitu loh. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa karyawan sebelumnya itu sekitar 12 ribuan ya, 12 ribuan, tetapi akibat tidak lagi beroperasinya Seritek ini bisa berdampak pada puluhan ribu orang gitu yang ada di sekitar situ. Berarti kan dampaknya sangat besar, dan ini saya kira menjadi persoalan nasional.
Iya. Karena menciptakan lapangan kerja baru itu nggak mudah. Dan kita tahu bahwa orang bekerja itu kan sebenarnya kan bukan hanya sekedar mencari uang ya. Iya. Tapi bagaimana dia berpartisipasi dalam masyarakat, terus menunjukkan kemampuannya, jati dirinya, dan juga dengan orang bekerja meminimalisir terjadinya dampak-dampak sosial yang tidak diinginkan. Ya tahu kalau orang kesulitan ekonomi nggak ada pilihan, dia akhirnya ya tingkat kriminalitas tinggi dan lain sebagainya gitu. Pak Slamet, kalau ini mumpung ada dari Komnas HAM nih, Pak Slamet sendiri melihat nggak apa yang selama ini terjadi di sana, ada terjadi pelanggaran hak-hak terhadap pekerja atau buruh di sana? Ya, jadi hak dasar bekerja itu kan sudah masuk tadi, sudah sampaikan. Hak asasi manusia salah satunya ada hak untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Pemerintah Pak Prabowo ini kan dari awal sudah menyampaikan orang miskin di Indonesia harus tidak ada. Pengangguran harus benar-benar tidak ada. Nah, bagaimana mungkin kalau ini perusahaan sebesar Sritex yang sedang terkena problem lah saya katakan, harus diberhentikan dengan PHK, kan itu saya pikir ini akan mengganggu hak kami juga kan gitu. Ya, hak kami untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah, sedangkan para buruh itu pengennya untuk terus melakukan pekerjaan ini. Ya, entah apa yang pemerintah akan lakukan, yang penting kan ini jadi kalau kepailitan itu kan domainnya ada di para kreditur dan debitur dari perusahaan Sritex itu sendiri. Jadi hutang piutang itu kan bisa dibicarakan. Nah, kalau sudah masuk pailit maka ada penengahnya, yaitu kurator. Kurator hanya mengurusi saja kan itu. Nah, artinya tadi sudah disampaikan Bapak tadi bahwa kepailitan ini kan ada dua proses penyelesaian, yaitu pemberesan dan going concern atau kelangsungan usaha. Nah, jadi sangat dimungkinkan going concern itu menjadi pilihan sebetulnya. Jadi kalau menurut kami, kalau misalkan itu tidak dilakukan, maka sebetulnya hak kami, hak asasi kami untuk kerja itu dirampas itu. Kan kami dipaksa untuk tidak kerja kan itu. Kami ini pengen kerja ini. Perusahaan sudah pengen melanjutkan hubungan kerja, tapi ada upaya hukum yang menyatakan kamu tidak bisa kerja karena ada kepailitan ini. Itu. Padahal sebetulnya ada penyelesaian yang harusnya bisa diselesaikan melalui going concern kan itu. Nah, berarti kan kami ini tidak diperbolehkan hukum untuk bekerja. Padahal kami berniat dan hak kami untuk bekerja, untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk membantu pemerintah juga dalam hal mengentaskan misalkan kemiskinan, pendidikan, itu loh. Nah, kalau kita bisa mengatasi masalah ini sendiri dengan upah kami, kan kami sangat membantu pemerintah untuk dalam hal ini. Jadi sekolah kami bisa bayar. Kalau misalkan di PHK, sekolah kita minta pemerintah, makan minta pemerintah, perumahan minta pemerintah kan gitu. Nah, dengan pemerintah meneruskan usaha Sritex saja kami bisa bekerja, itu sungguh sangat membantu pemerintah sebenarnya kami. Itu, Tapi selama ini hak untuk penggajian masih berlangsung normal ya Pak? Masih berlangsung normal untuk yang kerja. Yang itu. Bagi yang sudah tidak kerja kan gitu. Kasihan juga kan gitu. Ada 1000-an ya? Ada berapa banyak? Ada 2.500-an lebih akan bertambah kan karena bahan bakunya akan semakin. Nah, jadi sebetulnya kalau kami inginkan, kenapa kami mau melakukan aksi, termasuk kami juga akan melakukan audiensi dengan menunda aksi itu adalah pemerintah harus cepat ini seperti apa. Jangan digantung terlalu lama ya? Jangan digantung terlalu lama, karena begitu going concern itu ditetapkan, itu kan, kelangsungan usaha diperbolehkan, maka selesai. Nah, urusan hukum kepailitan biar jalan, yang penting karyawan jalan kerja dulu kan gitu, dengan tanpa ada rasa was-was gitu. Ya, kalau Pak Haris melihat pernah tidak mendapatkan laporan dari akibat dampak PHK ini ke Komnas HAM? Oh iya, kita jadi Komnas HAM itu menerima kasus-kasus terkait pelanggaran hak-hak sipil dan politik, misalnya pembunuhan gitu ya, penyiksaan. Tapi juga kita menerima laporan terkait pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya.
salah satunya adalah terkait dengan hak atas pekerjaan ini. Nah, hak atas pekerjaan itu yang ada yang kewajiban pengusaha tidak dilaksanakan sehingga buruhnya dirugikan. Tapi ada juga yang kemudian PHK kan. PHK itu kan ada yang dilakukan secara sepihak ya, dengan alasan-alasan yang menurut buruh misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Tahu-tahu mereka diberhentikan ya. Misalnya ada yang di PHK karena mereka demo menuntut hak-hak normatif misalnya. Misalnya hak upah yang layak, UMR dan lain sebagainya kan seringkali kan yang namanya pengusaha itu pengennya UMR itu serendah mungkin lah kira-kira gitu ya. Tapi sementara buruh pengennya yang bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya ya setidaknya ya. Dan setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, ketika mereka memperjuangkan ini, ya seringkali ada manajemen yang dengan mencari alasan yang berbeda, bukan karena mereka demo, tapi dengan alasan-alasan lain kemudian di PHK. Nah, ini yang kemudian dilaporkan ke Komnas gitu. Jadi ya cukup banyak sih. Ya. Atau kalau melihat kasus pilot PT Sritek ini, adakah kemungkinan dilakukan investigasi terkait dengan pelanggaran proses pilot ini? Kalau terkait dengan proses pilot, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini kan proses hukum ya, dan udah ada ketentuannya di dalam undang-undang kepilotan. Jadi memang kan aturan sederhananya itu kan kalau urusan pilot itu ketika ada dua orang debitur atau lebih, kemudian ada tagihan yang harusnya dibayar, sudah jatuh tempo tidak dibayar, nah itulah yang menyebabkan dia pilot gitu loh. Jadi sebenarnya kan lebih ke situ. Nah jadi kalau urusan itu memang kalau itu proses hukum ya Komnas juga kan nggak bisa cawe-cawe ya, itu proses hukum yang sudah berjalan gitu. Tapi kan yang bisa dilakukan Komnas itu adalah memastikan meskipun perusahaan ini pilot, tapi bagaimana hak-hak karyawan ini tetap bisa dipenuhi. Nah, hak-hak karyawan yang tetap bisa dipenuhi itu, misalnya kalau ada gaji yang belum dibayar, nah tentunya kita akan mendorong agar supaya perusahaan membayar gajinya sesuai kewajiban yang harus dilakukan, dan berapa besar gajinya kan sesuai dengan kesepakatan kerja ya. Nah, tapi kan ada tadi upah minimum ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada juga hak-hak lain, misalnya THR atau hak-hak lain yang harusnya diterima oleh karyawan. Itu kan juga merupakan kewajiban dari perusahaan untuk dibayar, baik itu sebelum pilot atau setelah pilot. Nah, kalau setelah pilot, hak-hak karyawan ini memang diutamakan gitu loh, atau kreditur preference istilahnya itu. Jadi dia didahulukan daripada yang kreditur-kreditur yang lain. Nah, karena itu saya kira ini yang aturannya sudah ada, sudah sangat bagus, tapi sejauh mana implementasinya gitu. Jadi kami juga misalnya menghadapi situasi seperti ini, kalau kami mendapat laporan kan ada beberapa mekanisme yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah mediasi. Jadi bagaimana memediasikan persoalan hak-hak buruh ini dengan baik itu perusahaan maupun dengan kurator ya, karena ini kan sudah masuk ke ranahnya kurator kan ya. Jadi karena sudah inkrah kalau nggak salah. Tapi inkrah itu biasanya kan kalau kasasi itu bukan pada saat dibacakan putusan, tapi pada saat putusan itu diterima. Nah, gitu. Jadi kalau sudah diterima dia inkrah, nah sehingga beralih gitu. Baik, ke Pak Slamet sebagai Ketua Serikat Pekerja di Sritek, kira-kira apa langkah selanjutnya untuk menyelamatkan ribuan buruh yang saat ini masih dalam ketidakpastian ini? Ya, kami terus akan berusaha ya Mbak. Jadi pada saat rapat-rapat kreditur itu dilakukan, kami datang. Dan kami tetap menyuarakan aspirasi yaitu adanya going concern. Going concern itu menjadi salah satu pilihan dalam proses kepilotan ini, karena kelangsungan usaha itu akan berjalan kan gitu. Yang kedua, sebetulnya dengan going concern itu nilai aset pilot itu kan akan meningkat ya, bukan menjadi merosot. Coba kalau misalkan terjadi PHK
dengan pilot ini pabrik dalam keadaan kosong, pasti nilai asetnya kan akan turun kan gitu. Nah, jadi ini akan dalam tanda kutip ya menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja, misalkan sebut saja kurator atau debitur. Jadi dicari win-win kan gitu. solutionnya ya? Ya karena yang buruh itu yang penting kan kerja. Jadi urusan kepilotan tadi biar diserahkan kurator, debitur dan para kreditur, kan going concern jalan. Itu toh nanti yang mengawasi kan juga kurator. Jadi debitur kan hanya menjalankan saja ini. Seritek hanya jalan saja gitu ya. Dan pengawasan pasti ada di kurator. Sambil nanti kalau ada menunggu upaya hukum lain yang akan dilakukan, misalnya peninjauan kembali atau apa kan gitu. Tapi buruh ini harus pasti dulu ini. Karena begitu keputusan going concern itu diputuskan, maka bahan baku sudah pasti bisa masuk. Ya, operasional perusahaan kembali normal kan gitu. Nah, kemudian lingkungan masyarakat juga akan normal lagi kan gitu. Meskipun dalam predikat penyandangan pilot kan gitu. Nah, itu kan proses hukum biar berjalan itu. Sebenarnya harapan kami itu cuma itu, Mbak. Jadi, nah di sisi lain komitmen dari manajemen ada ya, sudah dibuktikan sampai dengan sekarang tidak dalam bahasanya tidak lari gitu. Bisa saja kan bos ini lari saja gitu. Jadi kan komunikasi masih lancar dengan pihak manajemen ya? Iya, kalau bos itu lari sudah selesai kita. Mau jadi apa? Termasuk ya banyak juga kasus-kasus kepilotan di Indonesia ini ya. Buruhnya tidak dapat apa-apa, Mbak. Pesangon aja sampai bertahun-tahun ditunggu sampai banyak yang meninggal nggak dapat itu. Nah, presiden buruk seperti itulah yang mengganggu kami. Maka pilihan kami adalah bekerja, itu aja. Dan tolong ini pemerintah, ya tadi bahasa Pak Noel itu pemerintah akan memaksa. Nah, ini kami hanya ingin menagih janji paksaannya itu sejauh mana. Ya, karena ini kan ya kalau misalkan secara hukum mungkin tidak bisa, tapi secara proses mediasi mungkin bisa dilakukan. Kan ini hanya untuk mempersatukan saja perbedaan-perbedaan pemikiran pendapat itu. Mungkin yang satu pengennya pemberian, yang satu pengennya kelangsungan usaha kan jadi nggak ketemu kalau nggak dilakukan mediasi. Gitu. Kalau saran dari Komnas HAM seperti apa, Pak? Ya, yang pertama tentunya kita berharap bahwa pemerintah memberikan solusi agar para karyawan ini tetap bisa bekerja. Ya. Nah, bekerjanya itu apakah dengan cara Seritek ini tetap dipastikan tetap berjalan atau seperti apa, tentunya kita kembalikan kepada pemerintah ya, atau misalnya pemerintah membuat perusahaan baru kemudian para karyawannya diserap ditampung di perusahaan itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tanggung jawab pemerintah di bidang hak asasi manusia itu kan mempromosikan, melindungi dan memenuhi. Nah, jadi itu ada kewajibannya. Misalnya kalau mereka di PHK, berarti kan mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah, sementara pekerjaan yang tersedia mungkin membutuhkan skill yang berbeda. Nah, kewajiban pemerintah juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga karyawan-karyawan yang di PHK ini nanti bisa bekerja lagi di tempat lain. Karena kan menurut ketentuan yang ada ya, jadi hak atas pekerjaan itu selain hak untuk bekerja, hak untuk memastikan dalam bekerja suasananya dengan kualitas yang baik juga. Tapi yang paling penting juga adalah perlindungan agar tidak terjadi pengangguran. Nah, jadi ini kan berarti kan kewajiban. Kewajiban pemerintah itu untuk jangan sampai ada pengangguran. Nah, ini yang nggak mudah. Membuka lapangan kerja baru itu nggak mudah. Nah, jadi mungkin perlu dihitung betul nih untung ruginya dengan tetap mempertahankan Seritek misalnya. Itu harus dilihat lagi. Misalnya kalau dilihat tadi konsumennya ya, itu tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Nah, apakah ini bisa jadi modalitas yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau tadi misalnya dibikin perusahaan baru dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan lain sebagainya. Ya, sangat tergantung dari pemerintah itu sendiri. Tapi yang kami maksudkan bahwa pemerintah itu nggak bisa membiarkan situasi seperti ini. Dan jangan sampai juga ini ketika Seritek berjalan,
karyawannya juga bekerja, terus pajak ditarik terus gitu loh. Kan pemerintah bagaimanapun juga kan sudah mendapatkan berbagai keuntungan ya dari beroperasinya Sritek ini. Tapi pada saat situasi seperti ini jangan sampai lepas tangan. Nah, jadi yang tadi disampaikan bahwa tanggung jawab pemerintah itu bukan hanya memberikan empati dengan datang bertemu gitu ya, tapi memang mencari solusi-solusi terbaik gimana caranya untuk menyelamatkan perusahaan ini gitu. Pak Slamet, kalau kita tahu tadi sebenarnya banyak orang yang bergantung pada Sritek. Saya tahu bahwa ini Sritek adalah perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Berarti tidak hanya karyawannya yang bergantung. Adakah orang luar yang juga bergantung pada Sritek seperti tadi Pak Slamet bercerita produksi tekstil Sritek ini juga digunakan diimpor di luar negeri? Iya. Jadi Sritex itu perusahaan tekstil yang terintegrit ya, dari hulu ke hilir ya, Mbak. Jadi 60% lebih itu produk kain yang dihasilkan Sritex itu untuk pasaran di pasar pembuat batik itu di Indonesia itu. Kemudian juga untuk pembuatan seragam tentara, baik Tentara Nasional Indonesia, TNI, Polri, kemudian juga di tentara di berbagai macam negara di luar negeri, termasuk NATO. Nah, NATO itu sendiri kan harus ada spek khusus begitu. Dan ini yang bisa mengerjakan adalah buruh Sritex, gitu loh. Nah, artinya ini hal yang harus dilihat oleh pemerintah karena Sritek itu sudah membawa nama bangsa ini bertahun-tahun ya di kancah internasional dengan produknya begitu. Nah, ini jangan hanya melihat dari sisi pada saat ini Sritek dalam kondisi pilot gitu ya, karena kan latar belakangnya kemarin ada COVID. Kemudian ada gejolak. Pada saat COVID masih bisa bertahan gitu ya? Iya, bertahan. Sritek bertahan dengan tidak melakukan PHK apapun, meskipun akhirnya toh harus melakukan efisiensi, karyawannya harus dipensiun dan lain sebagainya. Tapi berusaha tidak menutup perusahaannya atau melakukan PHK besar-besaran, tidak. Itu sebagai bentuk komitmen juga kan itu. Kemudian ditambah lagi dengan gejolak perang di Timur Tengah kan itu, di mana produk benang Sritek banyak lari ke Timur Tengah kan itu, kan terhambat juga. Nah, kemudian banyak yang ilegal masuk ke Indonesia itu juga mengganggu sekali. Jadi ini tamparan keras ya sejak tahun 2020 gitu. Dan itu sangat terasa bagi karyawan begitu, sangat terasa bagi karyawan bagaimana kemunduran ini terjadi pada saat pasca yang berurutan tadi, ada berbagai macam peristiwa. Nah, harusnya ini pemerintah kan harus betul-betul bagaimana untuk upaya penyelamatan Sritek ini. Karena begini, Mbak, di Sritek itu kalau kami gambarkan di sana, setiap tanggal 17 itu ada upacara bendera. Kemudian pada saat 17 Agustus setiap tahun itu upacara diikuti seluruh karyawan itu. Jadi waktu itu kalau pas lagi banyak-banyak itu sampai 20.000, 25.000 itu mengikuti upacara bendera dengan tamu-tamu undangan, bahkan Pak Presiden Pak Prabowo itu pernah hadir juga. Para presiden itu menyaksikan begitu. Begitu nasionalismenya tinggi untuk karyawan itu. Buruhnya buruh patriotik, Mbak. Betul-betul karena yang tadi saya sampaikan, harusnya mereka itu yang tadi Pak Haris sampaikan, buruh itu nuntut ke pengusaha bagaimana ini terjadi percekcokan kan. Nah, ini buruh itu bersatu dengan pengusaha untuk bagaimana untuk mempertahankan sawah ladangnya. Ini mungkin yang terjadi satu-satunya ini di Indonesia. Biasanya ini bertentangan ya mereka. Bertentangan karena mereka nyaman, Mbak, bekerja itu. Iya. Itu. Ya, jadi ini justru upayanya adalah ke pemerintah ya untuk berusaha untuk menyelamatkan. Nah, kira-kira kalau dari dari pihak manajemen, apakah sudah ada upaya penyelamatan seperti misalnya ada investor baru yang mencoba untuk menyelamatkan Sritek begitu? Kalau terkait itu mungkin ke manajemen kami nggak begitu paham karena
ya mungkin ada domain khusus bagi manajemen lah yang kami tangkap dari manajemen itu adalah manajemen akan komitmen dan konsisten untuk menjaga amanah pemerintah. Jadi menjaga amanah pemerintah yaitu Sritek jangan berhenti, Sritek harus terus jalan. Nah, sedangkan ke bawahnya jadi tidak nyambung. Nggak nyambung karena putusan going concern itu kan belum dilakukan oleh kurator juga kan. Jadi ya gimana nih pemerintahan gitu. Iya, tapi itu masih janji ya Pak Slamet. Jadi belum ada tertulis bahwa ini tidak akan ada PHK besar-besaran. Nah, seandainya itu terjadi, apakah sudah ada skenario apa yang akan dilakukan gitu? Plan A, plan B pasti sudah ada di pemikiran Pak Slamet sebagai Ketua Serikat Pekerja. Kami itu tentunya skenario pertama ya penyelamatan Sritek itu. Karyawan kerja itu dulu itu. Karena bagaimanapun kan kami ini masih menjadi karyawan. Masih jadi karyawan artinya kalau kita masuk ke ranah kepailitan kami belum menjadi kreditur. Kami belum di PHK, kami masih jadi karyawan, maka hak kami masih melekat. Nah, kecuali kalau sudah ada PHK, maka kami akan melakukan upaya untuk masuk di dalam kreditur kan gitu. Tapi itu sudah kami kesampingkan dulu ini karena kami nanti masuk ke ranah itu pasti wah tahun-tahunan kami akan jadi nelongso, ndak bisa kerja ndak apa. Maka kami fact-nya adalah bagaimana kelangsungan kerja itu bisa terjadi. Jadi optimis bahwa skenario pertama yang akan berhasil ya. Iya. Nah, Pak Haris, kita juga nggak tahu ya berbagai skenario akan mungkin terjadi di tengah perekonomian, situasi perekonomian Indonesia yang penuh ketidakpastian ini. Kira-kira kalau itu terjadi, apakah nanti akan terjadi demo besar-besaran dan itu mungkin terjadi agar menyelamatkan para buruh yang saat ini di tengah bayang-bayang PHK ini? Iya, kalau saya sih, kalaupun demo itu suatu hal yang mungkin gampang aja diatasi oleh aparat keamanan ya. Tetapi esensinya itu kan bagaimana kita menyelamatkan banyak orang dari kehilangan pekerjaan, menyelamatkan keluarga, agar supaya anak-anaknya tetap bisa sekolah kan gitu ya, dan bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah itu saya kira yang lebih esensial ya. Jadi bagaimana hak-hak yang selama ini mereka rasakan, mereka nikmati, ini terus berlangsung. Nah karena itu saya kira pemerintah harus mencari solusi terbaik nih dengan berbagai skema-skema yang memungkinkan gitu ya, untuk supaya para karyawan ini tidak kehilangan pekerjaannya. Saya kira itu yang paling utama gitu. Dan bisa mencontoh pengalaman-pengalaman di berbagai negara, saya kira ketika ada situasi seperti ini kan juga ada penyelamatan-penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah itu kan juga punya anggaran yang cukup yang bisa digunakan ya untuk bisa menyelamatkan perusahaan seperti ini, atau juga mengambil alih usaha yang semacam ini sehingga proses bekerjanya perusahaan ini tetap bisa berjalan dan semua karyawan masih bisa terserap kembali. Apakah itu gitu. Perlu ada semacam perjanjian tertulis begitu yang dituangkan sehingga memang mereka punya kepastian bahwa kelangsungan hidup para buruh ini nanti akan tetap bekerja begitu? Ya itu tadi, jadi di awal kan seperti yang tadi disampaikan, ketika pemerintah mendengar adanya putusan terkait dengan Sritek ini, pilot, itu kan pemerintah langsung bereaksi. Bahwa pemerintah akan menyelamatkan, kira-kira gitu ya intinya ya. Nah tapi kan kita tidak melihat skema program konkret penyelamatan itu seperti apa. Nah itulah yang ditunggu gitu loh. Tadi misalnya kalau hanya selamatkan, jangan sampai di PHK. Tapi kalau perusahaannya sendiri kondisinya nggak jalan, ya gimana gitu. Itu kan nggak bisa menghindar untuk akhirnya PHK juga gitu. Seperti bom waktu ya. Iya, bom waktu gitu loh. Dan tadi kalau misalnya kalaupun demo mungkin berapa lama sih bisa bertahan demonya ya. Tapi kan ini dampak yang puluhan ribu, ini bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Dan kita juga nggak tahu nih kalau anak-anak yang tadinya bergantung pada orang tuanya untuk bisa sekolah kemudian akhirnya putus sekolah, masa depan anak-anak mereka itu
ya boleh dikatakan suram gitu ya. Padahal siapa tahu di antara mereka ke depan itu akan menjadi tokoh bangsa, pemimpin masa depan, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang pemerintah harus berani mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya revolusioner mungkin ya. Harus ada langkah konkret. Langkah konkret untuk menyelamatkan karyawan yang begitu banyak ini. Gitu. Pak Slamet, kita menunggu langkah konkret dari pemerintah. Tapi kira-kira bagaimana cara pemerintah mendorong pemerintah untuk melakukan langkah konkretnya akan seperti apa? Apakah harus demo juga atau akan audiensi atau demo yang tadinya ditunda akan dijalankan kembali? Ya, kalau demo, status demo itu belum kami cabut, Mbak. Jadi suatu saat pasti akan kami lakukan kalau itu sumbatan itu tidak segera bisa terselesaikan kan gitu. Nah, sebetulnya kami hanya ingin menyampaikan pemerintah jangan kalah ini. Pemerintah jangan kalah terhadap apa yang ini sedang terjadi seperti ini kan gitu. Nah, ada upaya hukum di ranah yudikatif begitu. Ini proses kepailitan jalan. Sedangkan kepailitan itu ada dua tadi ya, yaitu pemberesan dan going concern. Nah, artinya pemerintah itu kan bisa untuk bagaimana melakukan upaya untuk going concern itu kan gitu. Itu harusnya konkretnya kan cuma di situ kalau terkait dengan ini. Nah, ini belum juga dilakukan kan gitu. Kan gitu. Apakah nanti memanggil manajemen Sritex? Apakah ikut penyertaan modal atau seperti itu? Banyak sekali hal yang dilakukan. Nah, itu yang belum kami bisa dapatkan sampai dengan hari ini kan gitu. Nah, kemudian nanti ada upaya hukum misalkan seperti apa? Karena ranahnya hukum ini kan sudah berbeda ya antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif begitu ya. Ada porsi perannya masing-masing. Tapi kalau misalkan Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan Sritex harus selamat, jangan ada PHK di Sritex, saya pikir jajarannya harus tanggap lah, kalau menurut saya itu harus tanggap ini, dan secepatnya tanggapnya. Jadi jangan sampai nanti terjadi PHK, kan nanti malu. Seorang presiden sudah menyampaikan seperti itu, tapi akhirnya terjadi PHK kan juga malu. Meskipun nanti pemerintah akan berusaha menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan akan ada jaminan kehilangan pekerjaan begitu. Ya, tapi ini kan bukan kita maui yang hal seperti itu. Yang kita maui hanya adalah bagaimana kita bisa melangsungkan pekerjaan, usahanya ada, kita bekerja, kita dapat upah itu aja. Karena dengan upah itu kita akan bisa menghidupi segalanya kan gitu. Itu aja. Iya, tapi yang menarik tadi ya bahwa antara manajemen dengan buruh itu kompak. Iya. Ini sekarang bagaimana bersama-sama untuk menanti langkah konkret dari pemerintah. Ya. Nah, kalau dari Komnas HAM sendiri, kira-kira apa yang bisa diberikan rekomendasi kepada PT Sritex ataupun kepada pemerintah? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa sampai sekarang seingat saya, setahu saya ya, ini belum ada pengajuan permohonan juga ya ke Komnas. Tapi kalau misalnya ada, kan kita juga akan mengeluarkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi. Setelah ini, ya, artinya ya kan kita tadi melihat bahwa meskipun ini sebenarnya terkait dengan hak ekonomi ya, hak ekonomi sosial dan budaya, tapi ini kan menyangkut hajat hidup orang kan gitu. Jadi pasti Komnas HAM akan memberikan perhatian, dan kita tentunya juga akan berkoordinasi tidak hanya dengan pimpinan tertinggi Republik Indonesia Pak Prabowo, tapi juga kementerian-kementerian terkait gitu ya, untuk memberikan langkah-langkah yang konkret, termasuk juga pemerintah-pemerintah daerah ya, pemerintah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, PM Sukoharjo dan lain sebagainya gitu. Karena ya masing-masing punya perannya ya untuk bisa ikut mengatasi permasalahan ini gitu. Dan kan kita tahu bahwa yang namanya pemerintah ini sudah diberikan kewenangan oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya gitu, dan menjaga agar supaya hak asasi manusia tidak dilanggar kan gitu ya. Nah, itulah yang tentunya Komnas akan
memastikan itu agar supaya proses penanganan kasus ini bisa segera terlihat gitu ya, segera diambil dengan skema-skema yang penyelesaian yang konkret gitu ya, yang memang secara hukum juga dimungkinkan untuk dilakukan gitu. Baik, Pak Slamet, ini status demo katanya belum dicabut ya. Yeah. Jadi kalau seandainya ini dalam suara kebenaran kan kita menyuarakan kebenaran. Yeah. Kalau melalui suara kebenaran ini ingin menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo, apa yang ingin disampaikan? Ya, kami sampaikan ke Pak Prabowo bahwa ya ini di luar apa yang kami sampaikan ya. Maksudnya begini, pada saat Pilpres, all out Pak kami. Ya, tapi ini di luar dari itu. Artinya bukan kami untuk secara kecil, dalam skup kecil soal pemilihan seorang presiden ya. Tapi karena Pak Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka menjadi bapaknya seluruh warga di Republik ini. Maka kami ingin sampaikan bahwa tolong selamatkan Sritek Pak. Tolong selamatkan Sritek. Usaha Sritek ini harus jalan, karena dengan usaha Sritek ini jalan maka puluhan ribu karyawan Sritek yang akan terdampak langsung maupun tidak langsung akan bisa terus melanjutkan di pekerjaannya sehari-hari, dan masyarakat sekitar dan juga UMKM termasuk juga pelaku-pelaku usaha di lokasi sekitar perusahaan itu juga akan terselamatkan dengan tidak adanya penutupan perusahaan ataupun PHK. Gitu. Baik, terima kasih Pak Slamet, dan juga tadi rekomendasi sudah disampaikan oleh Pak Haris. Nanti ditunggu Pak Slamet untuk melaporkan langsung ke Komnas HAM. Ya, siap. Demikianlah sahabat Suara Kebenaran, diskusi kita kali ini. Kita tunggu upaya penyelamatan terhadap ribuan buruh karyawan PT Sritek, dan kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Kita ketemu lagi, dan saya Anastasia Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah